Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teresa Agustian, dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat slide presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, dimana tayangan video ini dikhususkan bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi presentasi yang cukup handal dan banyak digunakan, baik untuk kepentingan dunia pendidikan ataupun dunia usaha ataupun dunia bisnis ya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang bagaimana cara membuat slide menggunakan Microsoft PowerPoint, saya ingatkan kepada Anda bagi yang belum like ataupun subscribe channel saya, silakan untuk melakukan dulu like dan subscribe, karena biar Anda nanti bisa mengetahui tayang-tayang video dari saya selanjutnya. Baik, nah ini merupakan tayangan dari Microsoft PowerPoint. Saya yakin di komputer Anda semua sudah ada, karena ini sudah satu paket dengan satu paket dalam Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Nah, dimana tampilannya dan menu-menunya ada beberapa menu standar yang sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, tapi ada juga yang berbeda yang merupakan khas dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Salah satunya di sini ada beberapa menu yang tidak ada di menu Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, seperti menu desain, menu transisi, menu animation, menu slideshow. Nah, dimana nanti kita akan selalu bekerja dengan menu-menu ini. Nah, sekilas penjelasan dari saya mungkin kalau menu home itu terdiri dari toolbar standar, dimana ini toolbar yang umum sering kita gunakan di dalam aplikasi seperti halnya Microsoft Word ataupun Microsoft Excel ya. Nah, sementara menu insert di sini terdiri dari beberapa data-data yang diperlukan untuk kebutuhan slide presentasi yang nanti akan kita tuangkan, seperti kita bisa menyisipkan tabel, gambar, clip art, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada menu desain, di mana menu desain ini untuk menampilkan tayangan atau rancangan slide yang akan kita buat supaya tampilannya lebih menarik, tidak monoton atau tidak warnanya putih polos seperti pertama kali slide ini ditampilkan. Setelah itu nanti ada menu transisi yang berfungsi untuk memperindah transisi antar slide sewaktu slide tersebut kita jalankan. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba. Berikutnya juga ada menu animasi, di mana menu animasi ini berfungsi untuk memanipulasi teks ataupun gambar dengan bentuk animasi-animasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan slide, sehingga tampilan animasinya bisa lebih menarik ya, karena syarat utama kita membuat presentasi itu bagaimana caranya supaya presentasi tersebut menarik sehingga audiennya bisa menjadi tertarik dan tidak jenuh mendengarkan presentasi yang kita sampaikan. Berikutnya ada menu slideshow, di mana slideshow ini berfungsi untuk menampilkan hasil presentasi yang kita buat atau kita rancang. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja coba praktekkan. Karena kalau dijelaskan satu persatu menu ini pasti akan panjang ceritanya, dan lebih baik kita langsung praktekkan saja. Oke, nah pertama kali tampil setelah Microsoft PowerPoint-nya dijalankan, itu slide presentasinya berwarna putih seperti ini. Kesannya kurang begitu menarik ya. Nah, langkah baiknya sebelum kita melanjutkan merancang konten-konten slide presentasi yang kita gunakan, kita coba rubah dulu tampilan slide-nya supaya lebih menarik ya. Nah, misalkan di sini silakan pilih menu desain, di mana di sini ada beberapa template desain yang disediakan oleh PowerPoint yang bisa kita pilih dan kita gunakan sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalkan untuk contoh, misalkan saya akan coba menggunakan tampilannya yang ini, misalkan yang mana ya. Nah, ini misalkan ya, tampilannya kelihatannya sederhana tapi menarik mungkin ya bagi kita. Nah, setelah itu
slide presentasi yang akan kita gunakan nanti akan terdiri dari beberapa buah slide disesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi tersebut. Nah, terus bagaimana cara menambahkan slide-slide tersebut? Nah, sekarang kita lihat, perhatikan di sebelah pojok kiri atas di sini ada tampilan mini slide ya, yang berfungsi untuk memanipulasi slide tadi. Nah, ini adalah slide utamanya yang nanti akan kita isi konten-konten. Nah, ini adalah mini slide yang nanti akan berfungsi untuk, di mana di sini ada menu tertentu yang berfungsi untuk menambahkan slide baru, menduplikasi slide ataupun menghapus slide yang memang tidak diperlukan. Caranya bagaimana? Silakan nanti kita klik mouse sebelah kanan di area ini. Di sini nanti akan muncul menu pull down. Di antaranya ada beberapa menu yang umum sering kita gunakan seperti cut, copy ataupun paste. Nah, selanjutnya di bawahnya ada menu new slide, duplicate slide dan delete slide. Nah, kalau new slide berarti kita akan menambahkan slide yang baru dengan template yang sama tapi kontennya kosong. Nah, sementara kalau duplicate slide kita akan menambahkan atau menggandakan slide dengan template dan konten yang sama. Dan berikutnya ada delete slide, di sini berfungsi untuk menghapus slide. Nah, sekarang kita coba dulu yang new slide. Nah, di mana new slide ini adalah untuk menambahkan slide baru. Kita sediakan aja sebagai contoh 3 atau sampai 4 slide. Baik, nah selanjutnya bagaimana kita menambahkan konten-konten yang kita perlukan untuk kebutuhan slide presentasi. Nah, biasanya untuk slide yang paling pertama atau top slide ini berfungsi untuk menuliskan judul presentasi yang akan kita tayangkan nanti. Nah, untuk isi presentasinya itu dimulai dari slide kedua sampai ke slide-slide berikutnya. Nah, silakan kita coba aktifkan slide yang pertama atau top slide. Ini untuk menuliskan judul presentasi, misalkan apa judul presentasinya. Misalkan ini contoh membuat slide presentasi. Dan di bawahnya ada click to add subtitle. Ini bisa diisi oleh nama kita sebagai penyaji ataupun apa yang diperlukan untuk kebutuhan judul tersebut. Di sini contohnya misalkan nama saya sebagai penyaji ya, atau misalkan bila perlu ditambahkan dengan data-data lain yang memang diperlukan untuk informasi si presenter tersebut ya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke slide kedua, di mana slide kedua dan seterusnya itu adalah akan berisi tentang konten-konten materi yang akan kita tuangkan di dalam presentasi. Misalkan di sini contohnya definisi Microsoft PowerPoint misalkan ya. Nah, silakan kontennya diisikan di sini oleh kita ya, disesuaikan dengan keperluan. Di slide berikutnya misalkan manfaat PowerPoint misalkan. Silakan kontennya diisikan oleh kita disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan slide keempat ya. Misalkan contoh judulnya kelebihan dari PowerPoint, silakan konten materinya diisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu diketahui isi atau konten presentasi yang kita tuangkan di sini alangkah baiknya cukup pointer-pointernya saja ya. Artinya poin-poin penting saja. Nah, penjelasan lebih detailnya ya kita sampaikan oleh si penyaji atau si presenter tersebut. Nah, jadi materi atau konten yang kita tuangkan di dalam slide presentasi ini itu cukup konten-konten atau pointer-pointer utamanya saja. Jadi nggak usah ditulis semua, ditampilkan di dalam slide. Dan presentasi yang baik juga tulisan atau teks atau gambar yang dituangkan di dalam slide itu harus terlihat jelas oleh si audiens. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan, yang kita tuangkan di sini adalah hanya pointer-pointernya saja atau poin-poin utamanya saja. Ya, nah,
Jika dirasa misalkan konten materinya sudah selesai, kita tuangkan di dalam slide, maka kita akan coba tes slide presentasi tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita bisa menggunakan menu slideshow di sini, ya. Terus pilih slideshow, atau bisa juga menggunakan tombol F5 di keyboard, ya. Atau kita juga bisa menggunakan toolbar yang paling bawah di sini namanya slideshow. Nah, maka presentasi yang kita buat sudah tampil sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menuju slide berikutnya, kita bisa menekan tombol enter di keyboard ataupun dengan mengklik tombol mouse. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam menu slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk mengakhiri tayangan slide, kita bisa menekan tombol escape di keyboard, ya. Nah, itu adalah langkah awal bagi kita dalam membuat slide presentasi. Nah, tapi perlu dilihat bersama tadi oleh kita bahwa slide presentasi yang kita buat tadi masih terlalu sederhana. Belum ada efek-efek transisi ataupun animasi supaya presentasi yang kita buat itu bisa lebih menarik. Nah, selanjutnya bagaimana dong cara membuat efek transisinya? Nah, seperti yang saya katakan, di menu tadi ada yang namanya menu transisi. Nah, kita klik menu transisinya. Selanjutnya, pilih transisi yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan transisi. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera, ya. Selera kita mau pakai yang mana. Misalkan bisa kasih contoh yang honeycomb, klik, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, artinya sewaktu slide presentasi kita jalankan, kita running, akan muncul slide transisi yang berbentuk gambar sarang madu. Pas masuk ke menu berikutnya, transisi tersebut tidak ada karena memang slide kedua dan seterusnya belum kita setting transisinya. Nah, supaya slide kedua dan seterusnya ingin ada transisi, silahkan kita setting lagi dengan cara mengklik slide keduanya, tentukan transisinya, mau sama boleh, mau berbeda juga boleh. Misalkan ini saya bedakan seperti ini. Slide ketiga misalkan saya kasih transisi seperti ini. Slide keempat saya kasih transisi ini misalkan, ya. Nah, oke, atau misalkan silakanlah diatur sesuai dengan selera. Nah, kita tes lagi, kembali lagi ke slide pertama, kita jalankan, kita running slideshow-nya. Nah, maka transisinya sudah berjalan dengan baik. Klik. Nah, oke, ya, udah sesuai dengan keperluan kita ataupun kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke menu animasi. Nah, di mana menu animasi di sini berfungsi untuk menambahkan animasi-animasi berupa teks ataupun gambar sesuai dengan keperluan kita. Bagaimana caranya? Nah, silakan. Misalkan judul ini akan saya kasih animasi. Nah, karena judulnya akan kita animasi, maka klik atau kasih tanda blok di teks tersebut yang akan kita berikan animasi. Nah, setelah itu pilih animasi-animasi yang sudah disediakan oleh PowerPoint, ya, di menu animasi tentunya, ya. Nah, misalkan Anda bisa pilih di sini ataupun misalkan klik ini untuk menentukan beberapa jenis animasi. Misalkan saya kasih contoh ini, ya, ini boleh, atau apa yang nah ini, ya, float in. Nah, maka teksnya akan bergerak dari bawah ke atas. Yang subjudulnya pun silakan diisi oleh kita, misalkan dengan menggunakan animasi wheel, maka akan menghasilkan tampilan seperti itu. Kita tes hasil animasinya. Nah, maka teks yang udah kita berikan animasi akan tampil sesuai dengan animasi yang kita
buat. Begitu juga yang slide kedua, silakan ditambahkan di menu animasi ini. Banyak menu animasi yang bisa kita gunakan ya. Disetting disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, nah itu cara menambahkan transisi dan animasi. Nah, selanjutnya bagaimana supaya animasi teks yang kita jalankan itu bergerak animasinya sewaktu slide tersebut ditayangkan tanpa perlu mengklik tombol mouse atau menekan tombol enter. Nah, caranya perhatikan. Kembali lagi ke teks yang kita kasih animasi. Nah, di sebelah kanan di sini ada menu yang berisi pilihan star. Nah, star di sini terdiri dari pilihan on click, with previous, sama after previous. Nah, kalau misalkan kita memilihnya on click, maka animasi tersebut akan bergerak atau berjalan setelah kita menekan tombol klik mouse. Nah, sementara yang kita inginkan animasinya akan running apabila slide-nya ditampilkan, otomatis dia juga akan tampil animasinya. Nah, kalau begitu bagaimana yang kita pilih? Nah, yang kita pilih adalah with previous. Ya, kita cek. Nah, si judulnya akan tampil secara otomatis sewaktu slide-nya ditampilkan animasinya. Nah, tapi yang subjudulnya belum keluar. Subjudulnya akan keluar setelah kita klik tombol mouse. Oke, nah bagaimana kalau subjudulnya ingin ditampilkan otomatis juga animasinya? Sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Dengan cara mengklik subjudulnya, pilih menu startnya dengan memilih with previous. Oke, kita tes slideshow. Nah, maka animasi teksnya sudah tampil secara otomatis bersamaan dengan slide presentasi dijalankan. Begitu juga untuk slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya. Silakan Anda coba atur animasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah animasi akan berjalan setelah klik mouse atau misalkan berjalan bersamaan dengan slide presentasi dijalankan. Oke ya, nah itu langkah awal bagaimana kita membuat slide presentasi ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas di video-video pembuatan slide presentasi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa sebelum diakhiri tayangan ini Anda pilih like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.